Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaifa halukum anak-anak yang saleh dan salehah? Iya, alhamdulillah ana bi khairin. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Ada yang sakit? Hah? Sakit apa? Iya. Kalau mendoakan teman kita yang sakit, doanya bagaimana kalau yang sakit laki-laki? Syafa Allah. La ba'sa tahurun insya Allah. Ya, syafa Allah. Kita doa semoga Allah menyembuhkanmu. Ya, semoga yang sedang sakit Allah sembuhkan. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada sore hari ini kita kembali lagi mengaji. Alhamdulillah ya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang setelah kita dapat ilmu kita amalkan. Ya, bukan hanya sekedar kita ngaji senang-senang rame-rame, setelah itu sudah. Ketika main, ketika di rumah sama orang tua tidak mencerminkan seperti anak yang ngaji. Jangan ya, kita amalkan. Seperti nanti sore ini kita akan belajar tentang cara berbakti kepada orang tua. Ya, cara berbakti kepada orang tua. Ya, maka kalian harus perhatikan dengan baik supaya paham, kemudian nanti diamalkan. Pulang dari sini kalian tunjukkan kepada orang tua kalian semakin berbakti, semakin baik, menjadi anak yang soleh dan solehah. Sudah siap belajar? Sudah ya, baik. Anak-anak yang soleh dan solehah, iya, kita akan belajar tentang cara berbakti kepada orang tua. Kita tahu ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua kita. Banyak sekali di dalam Al-Quran. Banyak sekali di dalam Al-Quran Allah memerintahkan seorang anak harus berbakti sama orang tuanya. Banyak ayatnya. Padahal anak-anak yang soleh dan solehah, kalau hanya ada satu ayat saja, hanya satu saja Allah perintahkan, wahai seorang anak berbaktilah kepada orang tua. Satu saja. Itu sudah sangat besar, sudah sangat agung perintahnya. Apalagi Allah ulang berapa kali. Wah, itu menunjukkan anak bakti sama orang tua itu harus benar-benar ya diperhatikan. Ya, harus diperhatikan. Kita jadi anak harus benar-benar berbakti, berbuat baik kepada orang tua kita. Kenapa? Karena itu perintah Allah ya, perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan berbakti sama orang tua adalah jalan
termudah masuk surga. Jalan termudah masuk surga. Anak-anak yang soleh dan soleha, perhatikan. Kalian masih punya orang tua ya? Tentu masih. Orang tua kita, soleh soleha, ya, itu adalah surga yang ada di depan mata kita. Ya, surga yang ada di dalam rumah kita. Itu siapa? Orang tua kita. Ya, ayo, anak soleh. Ya, jangan ada yang ngobrol, perhatikan. Orang tua itu adalah surga yang ada di dalam rumah kita. Di dalam rumah kita tuh ada surga. Yaitu siapa? Bapak dan ibu kita. Kalau kalian nurut, kalian berbakti sama orang tua, itu kalian pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Kalian pengen masuk surga tidak? Tentu pengen. Nurut sama ibu, bapak ya. Pasti masuk surga. Nah, bagaimana caranya supaya kita berbakti sama orang tua kita? Yang pertama, berusaha membahagiakan orang tua kita. Ya, yang pertama apa? Cara berbakti kepada orang tua? Dibaca. Berusaha membahagiakan orang tua kita. Itu cara berbakti kepada orang tua. Anak-anak yang soleh dan soleha, kita harus berusaha membahagiakan orang tua kita. Kalau orang tua kita bahagia karena kita, wah itu udah pasti kita masuk surga. Kalian pernah dengar kisahnya Uwais Al-Qarni? Pernah dengar tidak? Pernah ya? Iya. Uwais Al-Qarni itu, soleh dan soleha, adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, terutama siapa? Ibunya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik manusia ya di zaman itu, di zaman tabi'in namanya itu adalah namanya Uwais Al-Qarni. Ya, sampai-sampai kemarin Abu Sofia main ke rumahnya yang habis lahiran siapa? Tedian ya. Pas lihat namanya siapa? Namanya Uwais Al-Qarni. Kenapa dia namain anaknya Uwais Al-Qarni? Karena dia pengen anaknya seperti siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu manusia paling mulia di sisi Allah. Pasti masuk surga. Penduduk langit, semua malaikat kenal sama Uwais Al-Qarni. Disuruh siapa? Disuruh Allah. Kenal sama Uwais Allah. Di dunia terkenal nggak Uwais? Enggak. Dahulu Umar bin Khattab datang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dulu pernah saleh-saleha dikasih wasiat, diajarin sama Nabi. Wahai Umar, kamu nanti kalau datang ke negeri Yaman, kamu cari orang namanya Uwais. Kamu kalau ketemu Uwais, kamu minta supaya Uwais doain kamu, supaya dosa-dosa kamu diampuni. Wah, satu saat ketika Umar bin Khattab ke Yaman, Umar bin Khattab didatengin orang-orang kan ya, terus Umar bin Khattab tanya, wahai kalian semuanya, ada nggak kalian yang namanya Uwais? Kalian kenal Uwais nggak? Nggak ada yang kenal. Uwais siapa? Nggak ada. Ada Uwais itu tukang angon kambing. Lah bener, Uwais pekerjaannya apa? Angon kambing. Orang biasa. Ya, tapi Umar mendatangi Uwais. Bener kamu namanya Uwais?
Benar, wahai khalifah. Khalifah itu pemimpin ya, seorang presiden saat itu. Nah, presiden datengin Uwais. Terus Umar ya minta Uwais supaya doain Umar. Wahai Uwais, doain saya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa saya. Kata Uwais, wahai Amirul Mukminin, engkau lebih mulia, engkau seorang khalifah, harusnya engkau yang doain. Kata Umar, enggak, doain aja. Akhirnya Uwais mendoakan Umar bin Khattab. Semoga Umar diampuni dosa. Saat itu, gara-gara kejadian itu, Uwais terkenal. Orang-orang pada datang ke rumahnya Uwais, minta didoain. Kemudian akhirnya Uwaisnya nggak suka jadi orang yang terkenal. Uwais pengen jadi orang biasa saja, pengen jadi orang miskin. Akhirnya Uwaisnya pindah. Kan gara-gara itu Uwais jadi terkenal kan ya. Gara-gara Umar bin Khattab mendatangi, minta didoain. Akhirnya orang-orang kan pada datang, tapi Uwais nggak suka. Jadi terkenal, akhirnya Uwais pindah. Coba bayangkan apa amal soleh yang dikerjakan Uwais hingga Uwais itu jadi orang paling mulia di sisi Allah. Apa amal solehnya? Berbakti sama orang tuanya, berbakti sama ibunya. Pengen sekali membahagiakan ibunya. Pokoknya apa yang ibunya minta Uwais kasih. Ibunya pengen mobil, kalau bisa dikasih. Ibunya pengen makan seblak mah belum ada ya kan. Pengen apa aja dikasih. Uwais yang masak, Uwais yang nyuapin ya kan. Suatu saat tahu nggak ibunya pengen apa? Pengen pergi haji. Uwais, ibu pengen pergi haji. Akhirnya Uwaisnya nggak ngomong iya, tapi Uwais juga nggak ngomong tidak. Kenapa? Kalau ngomong iya, dari Yaman ke Mekah, wah jauh banget. Dulu nggak ada kendaraan, adanya onta harganya mahal, pasti Uwais harus gendong ibunya. Tapi kalau Uwais bilang tidak bisa, nanti ibunya sedih. Akhirnya Uwais tahu nggak ngapain? Beli kambing ya. Beli kambing atau sapi kambing? Beli kambing. Uwais pengen latihan. Uwais naik gunung, turun gunung, sambil gendong kambing. Latihan biar kuat. Uwais punya uang. Pengen beli kambing yang gede. Tapi uangnya sedikit. Akhirnya beli kambingnya kecil, anak kambing. Ya udahlah, duitnya adanya segitu ya. Uwais beli anak kambing. Uwais naik gunung sambil gendong anak kambingnya. Naik, turun, orang-orang lihat, dikatakan, Uwais, ngapain itu? Kayak nggak ada kerjaan, ya Uwais, masa kambing digendong-gendong? Biarin aja, kata Uwais ya, mereka nggak tahu maksudnya Uwais. Tiap hari latihan Uwais, sampai kambingnya yang tadinya kecil jadi gede. Wah, nah, singkat cerita Uwais badannya sudah kuat. Dia merasa, wah aku udah kuat nih kalau gendong ibu ke Mekah, ke Ka'bah. Udah akhirnya Uwais bilang, ibu, besok kita berangkat haji. Oh, ibunya senang. Ibunya digendong sama Uwais dari Yaman ke Mekah. Masya Allah ya. Membahagiakan orang tua ya. Selesai ya, pasti masuk surga. Itu cara yang pertama. Ya, cara yang pertama berbakti kepada orang tua yaitu apa? Berusaha membahagiakan orang tua. Kemudian cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Berkata baik kepada orang tua. Kita sama orang tua harus berkata yang baik. Tidak boleh kita ya berkata yang buruk. Bayangkan, ayo, anak soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang seorang anak berkata apa kepada orang tua, apa ngomong
Ya kan? Kata Allah, wala taqul lahuma uff wala tanharahuma. Kata Allah, wahai anak, kamu ke orang tua itu jangan ngomong ah, jangan ngomong yang kenceng, jangan ngomong ah aja nggak boleh ya. Misalnya ada anak ya namanya ya Muhammad, namanya Ahmad misalnya. Ahmad, ambilin Bapak minum. Ah, Bapak nyuruh-nyuruh Ahmad, Ahmad kan capek habis main game. Wah, boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Ngomong ah saja tidak boleh, apalagi sampai ngomongnya membentak ya. Nauzubillahi min dzalik. Kita harus berkata yang baik kepada orang tua kita. Ya, soleh-solehah ya. Ayo perhatikan, anak soleh. Abi Sofia mengharapkan kalian belajar seperti ini, bukan hanya sekedar datang ngaji rutin tiap Sabtu sore kemudian keluar di rumahnya sama orang tuanya ya biasa aja, seperti ngajinya nggak ada manfaatnya. Abi Sofia dengar lewat rumah kalian sama orang tua lagi bentak-bentakan. Abi Sofia nangis, sedih. Kalian coba, ini Abi Sofia ngajarin kalian berbakti sama orang tua apa baru kali ini? Enggak bosen-bosennya Abi Sofia ngasih tahu ya kan? Berkali-kali. Karena nggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali mengajarkan ini, kemudian anak itu jadi anak yang soleh sama orang tua berbakti. Enggak ya. Tapi kalian juga jangan bosan-bosan juga ya. Berusaha. Sama mama papa kalian harus baik. Harus baik. Nggak boleh ngomongnya kenceng-kenceng sama orang tua. Tidak boleh ya. Ya. Nah, semuanya kayak gitu. Abi Sofia berharap sekali kayak gitu. Abi Sofia juga masih punya orang tua. Abi Sofia masih punya ibu ya. Kalau ibunya Abi Sofia nelpon ya, Abi Sofia langsung iya. Terus pengen apa, Abi Sofia berusaha untuk memenuhinya ya kan, ngasih kayak gitu, berusaha ya. Jadi bukan hanya kalian yang Abi Sofia juga belajar sama-sama supaya kita semua jadi anak yang berbakti sama orang tua ya. Jadi kita kalau berkata harus baik, tidak boleh bentak-bentakan, tidak boleh ya ngomong ah aja nggak boleh kan ya kan. Anas pegangin adek, ah nggak mau ah, boleh nggak kayak gitu? Enggak, dosa besar ya. Kita ngomong ah sama orang tua itu dosa besar loh. Jangan ya. Baik. Ya, semoga Allah mudahkan ya kalian untuk membahagiakan orang tua, supaya kalau berkata kepada orang tua juga kata-katanya selalu baik. Kemudian cara berbakti kepada kedua orang tua. Yang nomor 3 apa? Segera penuhi panggilan orang tua. Ya, kalau orang tua kita manggil, Yusuf, beliin ibu cabai, siap ibu. Wah, lah, ibunya Yusuf yang jual. Iya, ya, iya. Jihan, ambilin bapak minum. Baik, langsung. Jangan ngomong ah ya, jangan ya. Jangan ngomong ah, enggak ah capek, enggak boleh. Enggak boleh ya. Suhail, ayah sholat subuh, balik badan doang, peluk bantal guling. Aduh, jangan ya. Langsung, langsung ambil wudhu, langsung sholat. Wah, bapak ibu kalian akan bahagia. Oh, masya Allah, senang sekali. Ayo, anak soleh. Perhatikan Abi Sofia, anak yang soleh dan soleh. Bapak ibu kalian itu sangat bahagia ya ketika melihat kalian itu sedang beribadah
Bapak ibu kalian itu tidak ada pemandangan yang paling indah ketika melihat kalian sedang sholat. Ya, kata bapak ibu kalian, anak-anak yang soleh dan solehah, tidak ada pemandangan yang indah kecuali melihat anak-anaknya sedang ngaji. Begitu pula soleh-solehah, tidak ada pemandangan buruk bagi orang tua kecuali melihat anaknya lagi berbuat dosa. Wah, itu orang tua sedih. Itu pemandangan buruk. Ketika apa? Ketika anaknya nakal, ya kan? Ketika anaknya berbohong, ketika anaknya disuruh sama orang tua nggak nurut. Wah, itu orang tuanya sedih ya. Orang tuanya bisa nangis. Jangan ya, jangan bikin sedih orang tua ya, saleh-salehah ya. Ya, ayo. Jangan bikin sedih orang tua ya. Jadi orang tua kalian itu nangis ada dua, saleh-salehah. Nangis karena sedih dan nangis karena bahagia. Nangis sedih contohnya. Nangis sedih gara-gara anak. Iya. Zayan, ambilin ibu minum. Kabur Zayannya. Kaburnya kabur main. Kalau masih kecil nggak apa-apa. Tapi kalau udah gede, ibunya sedih ya. Ya Allah, anakku disuruh diambil minum, malah kabur main. Sedih nangis. Sumaya, beliin Abi sosis. Iya. Beliin Abi itu aqua di BUH. Sumayanya kabur main, Abinya nangis sedih ya. Enggak, ini contoh aja, kalian enggak kayak gitu. Itu dosa enggak soleh-solehah? Dosa. Tapi ada orang tua nangisnya nangis bahagia. Misalnya, ya, perhatikan, mama kalian lagi di rumah, pas lagi jalan, nengok ke kamarnya kalian. Pas lihat ke kamar, lihat Anas lagi berdoa buat bapak ibunya. Robbi firli wali walidayah. Terus mamanya lihat, ngintip. Ya Allah, anakku Anas lagi doain mamanya. Mamanya nangis nggak? Nangisnya nangis bahagia. Ya Allah, habis itu Anasnya dipeluk, disayang. Ya Allah, bisa doain mama. Bahagia. Pengen nggak bahagiain mama papa kalian? Pengen ya, kayak gitu ya? Iya. Masya Allah, Maryam, siapa namanya? Maya rajin ngaji. Kalau disuruh sama orang tua nurut, wah, seneng bahagia ya. Iya ya. Baik, itu ya, paham ya, salah ya, paham ya. Jadi kalian pengen bikin orang tua kalian nangis sedih atau nangis bahagia? Nangis bahagia, ya. Wah, itu soleh-soleha. Nanti kalian masuk surganya cepat. Cepat. Kenapa? Bahagiain orang tua ya. Baik. Itu yang ketiga, cara berbakti kepada orang tua. Coba ulangi. Yang pertama apa? Berusaha membahagiakan orang tua. Yang kedua, berkata baik kepada orang tua. Yang ketiga,
segera penuhi panggilan orang tua ya. Kalau dipanggil langsung penuhi ya, langsung kerjakan apa yang orang tua perintah. Yang keempat, mendoakan orang tua. Ya, kita tentu harus mendoakan orang tua. Karena anak yang soleh dan soleha pasti mendoakan orang tua. Ya, orang tua kita sudah capek. Ya, orang tua kita sudah capek. Apalagi ibu kalian. Wah, ibu kalian soleh-soleha. Perhatikan Abi Sofia. Ayo, anak soleh. Ibu kalian, ya Allah, dari kalian masih ada di perutnya, hamil kalian ya lagi di dalam perut mama kalian, bayangin. Apalagi udah gede, ya kan, udah 8 bulan, 9 bulan, wah mama kamu tidur telentang sakit, ngadep kanan sakit, ngadep kiri sakit, apalagi iya bayinya segede Yusuf lagi, aduh. Iya, kemana-mana bobo Yusuf, ya kan? Iya. Apalagi pas mau lahiran. Oh, seorang ibu itu kalau lahiran itu seperti ya antara hidup dan mati. Sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Kalian pernah dengar kan ya ada ibu melahirkan kemudian ibunya meninggal ya? Kenapa? Iya kan? Itu karena saking sakitnya. Maka anak-anak yang soleh dan soleha ingat ya, tidak boleh bikin sakit ya, bikin sedih orang tua, terutama ibu ya. Tidak boleh bikin ibu sedih ya, ibu kalian sudah lahirin kalian, kemudian habis lahiran kalian disusuin. Ayo anak soleh. Ya, terutama ibu kalian. Udah lahiran, sakit, kemudian ditetein ya. Sama bapak kalian juga harus dihormati ya. Bapak kalian juga capek nyari uang ya. Berangkat panas kepanasan ya kan, hujan kehujanan, nyari rizki, nyari uang buat jajan kalian ya kan. Bayangin kalian lagi bayi digendong sama bapak kalian, lagi digendong, kaliannya pipis, aduh, apa habis itu kalian dibuang? Enggak kan ya? Dibuang, pasti dicebokin ya kan, disayang. Wah, masya Allah. Terus kemudian kalian begitu gede berani sama orang tua? Jangan ya. Jangan ya, orang tua kalian sedih. Perhatikan ya, mama papa kalian sudah berusaha sayang sama kalian yang masya Allah kebaikannya nggak bisa dibalas. Ya, soleh-soleha bapak ibu kalian itu kebaikannya nggak bisa dibalas. Kalian berbakti saja nggak mungkin bisa membalas kebaikan bapak ibu ya, apalagi ya jangan sampai durhaka ya, jangan sampai durhaka kepada orang tua. Wajib bagi kita untuk mendoakan orang tua kita. Doanya bagaimana? Ayo baca sama-sama. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku dikala aku masih kecil. Harus doain orang tua kita. Sehari minimal baca doa orang tua berapa kali? 5 kali. Di setiap sholat. Angkat tangannya, doain orang tua kita. Ya? Siap doain orang tua kita? Sehari berapa kali minimal? 5 kali. 5 kali setiap sholat. Doain Rabbi fili wali walidaya. Ya? Nanti orang tua kalian bahagia. Ya, harus doain.
Ya, ada anak soleh. Nah, terakhir, perhatikan. Ayo, perhatikan. Di akhirat kelak, soleh-solehah, ada orang tua di dalam surga. Di dalam surga, kemudian dia surganya bukan surga yang tinggi. Ya, surga kan, surga itu bertingkat-tingkat ya. Ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas, terus. Ada orang surganya di bawah. Kemudian Allah angkat. Ayo perhatikan. Kemudian surganya Allah angkat ke atas, naik lagi ke atas. Kemudian orang itu bingung. Ayo perhatikan. Ya, Abi Sofia ulangi. Ada orang di dalam surga, orang tua. Kemudian dia surganya tadinya di bawah, kemudian Allah angkat, naik ke atas, terus tinggi. Akhirnya orang itu bingung. Ya Allah, kok aku surganya dinaikkan ke atas, padahal aku waktu hidup ibadahnya biasa saja. Aku nggak merasa ibadahnya banyak. Apa kata Allah? Ini semua sebab anakmu itu suka memohon ampun untukmu. Anakmu itu suka berdoa apa? Doa tadi. Robbi firli wali walidayya. Ya, akhirnya Allah naikkan surganya tinggi. Wah, senang tidak orang tuanya? Senang ya. Maka cara berbakti sama orang tua, doain orang tua kita. Ya, pinter ya. Doain orang tua kita, baca Robbi firli wali walidayya. Orang tua kita nanti surganya ditinggikan, dipindahin ke surga yang paling atas ya. Semoga Allah mudahkan kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua ya. Ayo kita berdoa sama-sama ya. Ikutin Abi Sofia aja. Abi Sofia dulu baru kalian ikutin ya. Ayo. Wahai Bapak Ibu, ayo. Ayah Bunda, Umi Abi, maafin aku. Aku telah membuat Umi Abi sedih. Aku sudah bikin Bapak Ibu sedih. Aku sering gak nurut. Maafin aku ya Ibu. Terima kasih Abah, Umi. Telah berbuat baik kepada aku. Sama aku iya. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu dengan balasan yang terbaik. Semoga Bapak Ibu masuk surga. Semoga ayah sama papa, ya mama sama papa diampuni dosa-dosanya. Iya, semoga kita semuanya masuk surga. Ayo baca dah Robbi firli. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya robbal alamin. Ya sudah ya, kita ngajinya sampai sini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan yang telah kita pelajari. Semoga kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.